Sudah hadir di pagi-pagi Ambiar, Kagem. Selamat pagi. Selamat pagi, Kakak. Sehat kau? Sehat. Sehat ya, kami semua mengucapkan terima kasih udah datang di Kagem. pagi-pagi Ambiar. Kagem, Terima kasih. jadi ceritalah update kehidupan kau. Kenapa? Katanya sedang kesulitan ekonomi, kita lihat tadi tayangannya. Iya, gimana Kak? Enggak, itu sama sekali ditangkis enggak ya? Diklarifikasi, tidak kesulitan ekonomi Tidak sama kesulitan sekali. ekonomi sama sekali. Justru baru beli tanah katanya. Itu untuk menunjukkan saja bahwa ada di titik seperti ini, apakah orang-orang di sekitar kita tetap ada, atau orang-orang di sekitar kita itu hanya menginginkan kita di saat kita berada gitu loh. Ternyata Kak, jujur banyak yang hilang dari itu. Jadi kita tahu bahwa karakter-karakter orang-orang terdekat termasuk keluarga, teman dekat, itu seperti apa? Jadi ngetes doang. Tes doang. Oh, kenapa harus ngetes segala Kagem? Karena jujur selama ini kita menyajikan hanya yang sesuatu yang Fake. enak-enak Yang saja. indah-indah. Giliran yang indah pada nempel. Iya. Jadi kita buat bagaimana, apakah tetap berada di situ atau enggak, ternyata tidak. Oh, oke. Jadi Kagem ceritanya kemarin tuh Konten. bikin konten ceritanya lagi sulit ekonominya, pengen tahu siapa yang setia. Iya. Terus akhirnya ketika bilang bahwa gue lagi sulit nih ekonominya, apa yang terjadi? Iya, semua pada nggak ada. Gak Tapi ada. ada tetap satu orang yang tetap bertahan sama yang pastinya ayah saya. Satu orang itu siapa? Satu orang itu siapa? Yang pastinya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata spesial. Pacar ya. Something for you special. Orang yang spesial. Spesial. Kagem ketika teman-teman bahkan keluarga sekalipun mulai berguguran dalam tanda kutip satu persatu hanya karena ekonomi yang Kagem sebenarnya ini kan pura-pura kesulitan ekonomi. Kagem melihatnya gimana tuh? Kok mereka pada hilang satu persatu? Ya sebenarnya udah ketebak sih dari awal, cuman kayak ya udah ikutin aja alurnya gitu. Tapi lama-kelamaan kita berada di lingkungan yang toksik, daripada mental kita terus makin runyam, ya dibuat seperti itu gitu. Emang kemarin ketika waktu, ya sekarang juga lagi banyak duit, kemarin-kemarin juga ya, awal munculnya Kagem dengan segala macam tawaran, endorsement segala macam kan duit jadi banyak tuh. Terus mereka tuh emang Pada kumpul apa semua gitu. apa yang mereka minta dari Kagem? Yang pastinya kebutuhan mereka Pinjam baik duit dari iya benar, dari hal-hal yang bahkan tidak tanggung jawab kita menjadi tanggung jawab kita gitu. Kalau mereka pinjam duit itu pada dipinjemin nggak? Iya dipinjemin pastinya. Nggak dibayar. Terus ketika lagi nggak punya duit, kira-kira utangnya dibayar nggak? Enggak, Nggak ditagih juga? enggak ditagih juga. Dengan alasan walaupun itu cuma sekedar konten atau berbohong, aku lagi butuh duit nih nggak ada duit, nggak? Enggak. Enggak apa-apa, Mbak. Tapi Kagem, masalahnya begini, Kagem bilang bahwa sebetulnya masalah kesulitan ekonomi itu cuman pura-pura aja supaya pengen tahu nih mana yang benar-benar setia. Tapi masalahnya yang jadi pertanyaan tuh gini, kita jadi berpikir ini Kagem beneran kesulitan ekonomi apa enggak? Soalnya kan biasanya Kagem tuh kalau bikin kata-kata free. Nah ini tuh semakin diperkuat karena kalau ada orang sekarang ini yang minta kata-kata sama Kagem jadi berbayar soalnya. Itu sebenarnya dari awal, Kak, semenjak saya viral itu memang sudah ada. Memang berbayar? Iya, ucapan ulang tahun itu berbayar, bahkan free-nya lebih besar daripada sekarang ini. Oh, oke. Kita mau kasih lihat ya, ada pertanyaan dari netizen yang masuk ke Kagem. Kagem, kalau bikin video ucapan habis berapa ya? Kagem, buat bikin video ucapan ulta bayar berapa ya? Oh gitu. Permisi Kagem, apakah Kak bisa membuat video ucapan begitu? Seperti membuat ucapan ulang tahun plus kata-kata dari Kak Gem. Dan untuk fee video itu berapa ya Kak? Terima kasih Kak. Oke, jadi Kagem ini kan dikenal dengan kata-kata gitu ya, ucapan, kalimat Kata-kata segala hari macam. ini, Kata-kata Kak. hari Kata-kata ini, hari Kak. ini. Oh iya. Jadi dulu tuh memang berbayar. Berbayar. Berapa kalau bikin kata-kata untuk netizen? Untuk satu videonya, per videonya ada yang 300, ada 500. Tapi kalau diunggah di sosial media saya TikTok dulu, ada kalau mau ucap ulang tahun sampai satu unggahan di media itu 4 juta. Kalau sekarang? Kalau sekarang mungkin karena netizen juga ngelihat saya jarang konten, mungkin view-nya juga agak sedikit berkurang. Jadi ya di setengah dari harga itu. Dan tetap itu sebenarnya Kak bukan pada saat ini, enggak. Itu juga saya buka DM-nya itu sebenarnya di tahun-tahun 2000, tahun-tahun yang lalu sih. Kagem pernah paling banyak ketika lagi rame-ramenya penghasilan Kagem dalam 1 bulan tuh bisa dapat berapa? Itu ucapan aja. Aha. Saya sampai bisa beli 3 kapling tanah. Oh, 3 kafling tanah itu satu kaflingnya berapa Kalau hektar? di daerah saya Tanjung Balai itu sekitar Berapa ribu? satu kapling itu 25 juta.
Satu kafling 25 juta itu berapa ribu meter? 75. Nggak pakai maksudnya modinya 3 kapling gitu loh Kak. Ukurannya 18 meter kalau kita buat rumah gitu. Oke, 75 juta berarti ya, Iya, satu 75 bulan juta. itu ya? Iya. Dari Ada kata-kata satu- aja hanya ya? kata-kata aja. Untuk kata-kata aja, di luar endorsement segala macam ya? Wih, luar biasa. Kalau gitu gue nggak jadi penyanyi deh, nggak jadi deh. Jadi apa dong? Gue mau jadi itu Bikin aja kata-kata kata-kata. aja. Ya kan kalau nyanyi kan pakai irama kan, do re mi fa sol la si gitu kan. Ini nggak usah udah, gue ngomong aja. Dia aja pasti lupa barusan berkata-kata apa ya. Lancar terus rezekinya ya. Amin, amin Kak, amin. Amin. Untuk membahagiakan keluarga. Betul. Ayah masih ada kan ya? Ayah ada. Ayah ada, walaupun kita tahu membahagiakan keluarga, tapi sayangnya ibunda tercinta juga sudah tidak bisa merasakan apa yang diraih oleh Kak Gem. Yang satu. Kelihatannya gede. Itu kapan Kak Gem pulang? Lebaran itu Kakak. Lebaran tahun kemarin. Iya, dan Wah. itu Lebaran tahun ini tahun ini Lebaran ini baru baru belum lagi 40 hari. belum 40 belum 40 hari. hari. Dan itu yang barusan ini yang meninggal, kalau yang kemarin saya di sini diundang kan itu mama angkat. Kalau ini mama kandung saya. Mama kandung Tinggal bareng selama ini. belum 40 hari ya. Selama ini sama mama. Kalau mama kandung jarang Kakak. Karena kan saya katakan kemarin di sini saya menjaga perasaan mama angkat saya. Tapi setelah mama angkat saya nggak ada, saya memang kebutuhan beliau apapun itu saya selalu ada. Cuman memang beliau ada kekurangan. Beliau itu almarhum itu bisu. Isu. Tidak bisa berbicara. Kak Gem jadi selama ini tinggal bersama ibu angkat. Iya. Kenapa? Kalau story ceritanya, karena mungkin mama kandung saya ini dikatakan sedikit nggak bisa mengurus saya, jadi ada tetangga situ yang kasih saya sama mama angkat saya. Tapi siapapun terlepas mereka berdua, mereka adalah kesayangan saya, Kak. Mungkin saya di sini juga dan semua orang mengenal saya juga nggak luput dari doa-doa beliau. Dan saya tidak merasa bahwa ini mama saya, kenapa saya harus begini, enggak. Bagi saya apapun kesalahan orang tua akan saya benarkan. Dan kalaupun orang tua itu benar-benar adalah orang tua kita, apapun itu saya nggak mikir kenapa saya dibuang, kenapa saya harus diangkat, enggak. Bagi saya mereka adalah ibu-ibu yang luar biasa untuk saya. Sama ya. Ya. Satu, melahirkan saya dengan batin yang kuat. Satu lagi, mendidik saya dengan adab yang kuat. Dua-dua berarti, dan itu sekarang udah nggak bisa saya lihat. Kalau yang pertama meninggal, saya berharap yang satu ini adalah menjadi pelindung saya. Tapi kemarin saya kehilangan beliau. Dan itu sangat-sangat terpukul buat saya. Karena saya punya sosok ibu, sosok ayah saya kurang. Sobat Ambiar, ini ada postingan haru dari seorang Kak Gem untuk ibunda tercinta. Oke, Kak Gem, seandainya Kak Gem bisa menghabiskan waktu bersama dengan ibunda, apa yang ingin Kak Gem melakukan bersama beliau? Saya yang kedua ini akan menghabiskan banyak waktu untuk foto sama dia, Kak. Foto? Karena setiap saya datang, dia selalu foto. Karena dia, maaf cakapnya, bisu. Pokoknya setiap momen saya datang, dia foto, dan foto itu terus dicucikan. Dan saya juga merasa pada saat itu kayak merasa lucu ya mamaku yang satu ini gitu. Tapi setelah kehilangan dia, saya baru tahu kalau foto itu sangat berarti sekarang gitu. Dan saya tidak menemukannya lagi. Sobat Ambiar, kita punya postingan haru. Sekali lagi kita akan tayangkan buat Sobat Ambiar postingan dari seorang Kak Gem. Semangat. Oh ya, iya Mbak.
Karena tahun 2025 ini 2025 dan 2026 menyakitkan berat ya. buat saya, Mbak. Berat ya. Saya mengubah bagaimana orang-orang sekitar saya tetap ada. Iya. Saya kehilangan ibu. Dan orang-orang itu nggak ada sama sekali. Yang bahkan saya pikir itu adalah bisa jadi penopang untuk hidup saya gitu. Cuman ada satu orang yang tetap memeluk saya dalam keadaan apapun itu. Bapak. Enggak. Kak Gem, ada alasan di balik itu semua karena memang Tuhan mengajarkan kita tidak boleh berharap kepada manusia. Hanya kepada Tuhan. Untuk seorang Kak Gem kita punya sesuatu dari kami untuk Kak Gem. Ini dia. Apa yang dirasakan, Kak? Saya jujur, Kak, sebenarnya kenapa saya jarang konten karena saya merasa memang ada hal yang nggak bisa saya tutupi. Kalau saya harus membuat orang lain selalu bahagia dengan konten-konten saya, tapi saya sendiri juga hampir terkena bagaimana sakitnya saya merasakan bahwa saya sendiri gitu. Kak Gem, ingat tidak harus membuat orang lain bahagia tapi pastikan diri sendiri bahagia terlebih dahulu. Apa yang disampaikan untuk Ibu? Terima kasih, Mak. Terima kasih sudah melahirkan ke dunia. Terima kasih sudah mengajarkan untuk tetap kuat. Dan maaf, kalau foto-foto itu tidak banyak seperti yang Mama inginkan. Dan maaf, beribu maaf. Karena belum sempat mengajak Mama untuk umroh bareng. Kita akan bahas saat lagi. Pagi-pagi Ambiar, Geger. Terima kasih untuk bintang Geger, tamu hari Geger, ini. Geger. Mas Arya tetap semangat ya. Mas Erwin, terima Mas kasih. Terima kasih Arya, banyak. thank Kak Gem juga terima kasih banyak dan Kak Gem, makasih ya. terakhir di pagi-pagi Ambiar ini dia Ebi dan juga Zahra dan Ebi. Zahra.